Kembali lagi bersama gue Firman Andi Putra Santoso, selalu akan edukasi mengenai finansial dan investasi kepada Anda. Kali ini gue akan ngasih tahu tentang journey gue atau pengalaman gue selama investasi yang kurang lebih dari 5 tahun. Nggak kerasa sih sebenarnya 5 tahun ini penuh lika-likunya, dan gue akan kasih tahu apa yang mungkin akan kalian lewati dan mungkin gue juga pernah lewati. So stay tune, dengerin sampai habis. Oke, jadi pertama gue akan start dari kapan gue investasinya. Jadi gue investasi itu mulai dari tahun 2017 akhir. Gue mulai start di pasar modal dengan modal yang cukup minimal, cuman 300.000 pertama kali gue mulai. Dan waktu itu gue diajak temen gue untuk ngikutin pasar modal. Mungkin bagi kalian yang belum mulai, saran gue memang harus mulai, karena zaman dulu kan susah ya. Zaman 2017 menurut gue itu mungkin pendaftarannya nggak segampang sekarang. Kalau sekarang tuh gampang banget, kalian buat akun nggak sampai sehari sih kayaknya. Jadi you better start lah. Kalian kalau lihat grafiknya, indeks harga saham gabungan tahun 2017 akhir sampai 2018. Ini gue kasih tahu tahun pertama dulu ya, tahun 2017 sampai 18. 2017 sampai 2018 itu kita ngomong makronya dulu. Keadaan market waktu itu lagi semuanya naik. Start 300.000, terus gue pertama kali saham yang gue taruh tuh saham BRI. Waktu itu di harga sekitar 3.000-an juga. Gue juga startnya mandiri, gue cuma belajar dari buku doang. Karena semuanya naik, ya secara ibaratnya secara indeks harga saham gabungannya naik, apapun saham yang gue taruh itu profit. Di situ secara emosional gue ngerasa, oh gue bisa nih naruh saham apa aja untung. Akhirnya gue ngerasa jago. That's the point. Ketika awal-awal mungkin gue masuk di akhir-akhir tahun ya, karena memang akhir tahun semuanya naik, ya udah gue kayak, wah gue ngerasa bisa. Yang tadinya cuma saham BRI aja gue taruh, gue ngerasa nggak puas. Gue ngerasa aduh untungnya cuma segini nih. Kayak waktu itu saham modalnya juga cuma dikit kan, kayak aduh 300.000 misalkan untung 5%, ya elah cuma 15.000 apa rasanya gitu kan. Jadi kayak di situ ada rasa ingin ingin lebih. Dan yang gue nggak kerasa juga, ternyata gue awalnya pilih saham blue chip nih, misalnya BRI dulu, terus makin kesini makin ke 2018-nya, pertengahan 2018 itu gue nyari saham-saham yang resikonya lebih tinggi. Bukan blue chip lagi, udah second liner, udah mau third liner, udah kayak saham-saham yang memang kelasnya beda gitu, yang market cap-nya kok makin kecil. Karena kita waktu itu hitungan bodoh gue adalah ya udah makin kecil untungnya makin gede, profitnya makin gede berapa persen gitu kan. Kebetulan waktu itu gue baru masuk pertama kali broker, di situ direkomendasiin tuh saham waktu itu sahamnya adalah INDR, Indorama. Gue nggak mikir panjang, gue ikutin aja tuh saham, gue taruh lah di situ. Waktu itu harga INDR gue lupa gue masuk di harga berapa, kayaknya 8.000-an deh seinget gue ya. Terus kayak malah waktu itu 2018 pertengahan juga pasarnya ambles kan 2018. Di situ gue kayak wah gue nggak mau rugi nih. Akhirnya gue jual semua saham gue averaging down terus tuh INDR. Di harga yang gue dapat lebih rendah. Gue udah gak ada duit lagi waktu itu. Jadi gue dapet di harga tinggi 6.000-an kalau nggak salah, tapi waktu itu harganya itu sekitar 4.000-an. Jadi gue kayak floating loss, atau misalkan gue rugi yang belum gue rugikan itu sekitar 20%-an, 30%-an. Sebelumnya gue udah untung. Jadi waktu yang 2017 sampai 2018 awal-awal tuh karena marketnya juga lagi bagus, gue untung tuh. Yang di situ gue ngerasa oh gue bisa segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya balik ke BEP lagi. Nah itu INDR itu tuh yang bikin gue BEP. Terus kayak aduh gue ngerasa lah gue udah invest segini kok untungnya malah segini lagi ya. Kayak gak ada untung gak ada rugi, kayak cuman rugi waktu aja, rugi emosi, rugi pikiran dan segala macam. Jadi waktu itu gue gak mikirin makro sama sekali tuh, kayak lebih ke ya udah. Awalnya kan gue saham BRI nih, gue ikutin dong makro dulu deh, ikutin IHSG-nya dulu nih. IHSG naik, oh nih BRI naik. Lama-lama kayaknya nggak ngaruh juga deh, IHSG mau naik, ada juga kok saham yang masih bisa naik. Nah itu dia, gue fokus ke sana. At the end malah kena jebakan Batman di NDR itu.
pokoknya money management gue waktu itu berantakan banget. Jadi ketika gue ada duit masuk situ sampai gue kayak nggak makan tuh berapa lama cuman demi nutupin itu doang. Jadi message yang gue pengen kasih tahu ke kalian di tahun pertama pasti kalian ngerasa mungkin kalian untung cepat gitu kan, untung nih akhirnya kalian kebablasan. Terus jangan terlalu kebawa sama broker. Itu yang gue salah juga sih. Kayak gue pertama kali ya udah gue langsung wah nih waktu itu gue lagi untung gede, tiba-tiba ada rekomendasi, ya udah gue ikutin aja nih, ini kayak sahamnya bagus nih gitu. Jadi memang broker itu tuh ya dia kasih rekomendasi ke semua orang, karena ya balik lagi dia kan cuma ngincer pendapatan broker itu dong dari kita transaksi. Jadi itu dia emang ngincer orang yang memang yang bisa di tipikal orang apapun, ada yang main resiko tinggi, resiko rendah, resiko sedang, semua dikasih lah ke nasabah-nasabahnya dari broker. Dan tugasnya kita adalah kita yang milih, kita jangan semuanya diikutin gitu ya. Jadi itu yang tahun pertama yang gue alamin ya. Jadi jika kalian ngalamin itu di awal-awal wajar dan saran gue harus tetap lanjut. Oke. Sekarang di tahun kedua, ini tantangan kalian belum selesai. Jadi tahun kedua itu dari 2018 sampai 2019. Lanjut lagi nih. Jadi ketika gue udah taruh di INDR waktu itu sampai akhir tahun 2018, awal tahun 2019 gue udah BEP. Awalnya gue dapat harga 9 ribuan, akhirnya dia ke 4 ribu seingat gue. Terus gue punya average harga rata-rata tuh di 6.200. Akhirnya apa? Gue berharap lagi kayak wih naik nih, udah gue tunggu aja. Gue nggak jual, gue berusaha sok meyakinkan diri waktu itu. Oh enggak nih bagus kok, gue cek lagi ya kan. Oh ini bagus kok, gue cek lagi. Jadi kayak gue meyakinkan diri aja, oh gue nggak salah gitu. Terus ternyata pas pertengahan tahun 2019 market turun lagi tuh marketnya. Terus kayak gue desperate di situ, kayak anjir gue udah nunggu lama banget nih tapi harganya malah turun. Gue kesel dong, lah kok gini sih gitu. Akhirnya gue nyalain market saat itu. Akhirnya ya udah gue jual itu semua INDR-nya. Gue udah capek kan, gue jual semuanya. Jadi gue bener-bener nggak punya saham apa lagi. Gue ikut komunitas waktu itu. Jadi karena gue capek, udahlah gue mau belajar sama yang bisa gitu kan. Atau gue nyari komunitas yang memang bisa gue belajar. Nemulah gue satu komunitas namanya Investor Muda. Di situ gue join kelasnya, workshopnya. Nah di situ gue baru belajar. Jadi waktu itu salahnya gue juga adalah gue nggak baca psikologi marketnya. Oh jelas-jelas itu lagi downtrend secara psikologi ya dia turun terus. Gue berusaha meyakinkan aja tuh diri gue. Dan itu emang pasti kita ada sebagai manusia nggak ada pengen rugi gitu. Jadi kita berusaha meyakinkan diri. Oh kita nggak rugi nih, kalau kita akan tenang aja kayak gitu. Itu musuh sih sebenarnya. Itu sebenarnya itu kalian nggak mau disalahin aja lebih tepatnya. Saham pertama yang gue taruh waktu itu Sampurna HMSP, kurang lebih sama kayak INDR. Jadi waktu itu gue dapet di harga 3.200 HMSP. Waktu itu belum ada isu cukai, isu apa. Gue kayak ngerasa udah gue pede banget ini rokok lah segala macem. Gue waktu itu sempet megang beberapa saham juga. Itu sih untung-untung aja. Saham-saham yang lain sih untung-untung aja. Tapi tetap bobot gue paling gede tuh di Sampurna. Gue nggak tahu kenapa. Kebiasaan gue gitu tuh. Salahnya gue balik lagi. Ketika itu udah untung, gue tutup lagi HMSP. Gue averaging terus sampai 2019 akhir. At the end, gue nyangkut di HMSP. Nyangkut lagi gue 2019. Nyangkut di satu saham. Nah, jadi message yang gue dapet di tahun kedua itu yaitu proyeksi. Kita harus tahu proyeksinya saham ini ke depannya gimana. Itu gue kayak, aduh gue miss di situ tuh. Sedangkan waktu itu cukai mau dinaikin lah. Itu kayak apa ya istilahnya ya. Habis itu langsung drop parah banget itu sama MSP. Parah setelah ada informasi bahwa cukai naik. Wah itu dia sensitif banget sama cukai. Nah di situ gue sadar ternyata emiten rokok ini sensitif banget yang namanya kebijakan soal cukai. Nah ini di tahun ketiga yaitu tahun 2019 sampai 2020 akhir. COVID waktu itu 2020 itu gue masih pegang HMSP tuh posisinya.
posisinya gue megang beberapa saham, tapi saham yang lain seingat gue ya, gue jual buat nutupin HMSP lagi. Jadi kayak gue averaging HMSP terus. Waktu itu gue udah kerja juga, jadi ketika gue udah kerja gue pokoknya averaging terus gitu. Sampai covid sampai terendah banget tuh HMSP ada di 1200. Sedangkan gue itu megang di 1800. Jadi ya sekitar 40%-an lah rugi, floating loss waktu itu. Gue kayak bingung banget, kayak lebih tepatnya kayak panik karena belum pernah ngerasain krisis, portofolio sehancur ini. Terus gue kayak bingung nih mau ngapain. Gue kacamata kuda aja, fokus ke satu saham. Jadi kayak ya udah gue taruh di HMSP, gue tahan aja. Gue berharap supaya harganya itu naik. Dan waktu itu sahamnya naik sampai 1.800 juga. Akhirnya gue jual semuanya, akhirnya gue BEP. Ya di situ gue terselamatkan. Itu habis itu bulan Mei, Maret, April, pokoknya pertengahan setelah rebound deh. Pokoknya setelah ada pengumuman rebound itu sempat drop lagi. Nah di situ gue naruh tuh ke instrumen saham-saham yang blue chip lagi murah. Sampai akhir tahun 2021 tuh pokoknya gue panen. Akhir 2020 tuh gue panen gede tuh. Sekarang kalau misalkan gue lihat tahun 2020, di situ tuh gue belajar. Message-nya nih, kita jangan kacamata kuda sebenarnya pada saat lagi krisis. Sebenarnya pada saat lagi krisis, itu banyak banget saham pilihan yang jauh lebih blue chip dan harganya jauh lebih murah sebenarnya. Waktu itu gue terlalu kacamata kuda memilih untuk HMSP. Ya sudah, akhirnya gue komitmen di situ. Padahal ada beberapa saham yang ternyata sekarang udah naik 2-3 kali lipat dengan dividennya cukup gede juga gitu. Gue gak kepikiran sama sekali sama saham itu. The next crisis, gue bakal nyari saham itu. Gitu aja sih sebenarnya. Yang kedua adalah kita harus mulai pakai agak sedikit instingnya ke suatu saham. Jadi waktu itu gue memang udah deh, akhirnya gue jual aja. Gue memberanikan diri untuk jual HMSP pada saat harga 1.800 tuh. Gue jual aja karena gue udah penat banget kan nahan itu, dan yaudah gue jual. Exit plan lah, tapi exit plannya lama banget waktu itu, 6 bulanan lebih lah pokoknya exit plannya. Jadi kayak ya kita harus punya exit plan lah. Itu kita harus latih juga insting kita kapan masuk kapan keluar. Nah di situ tahun 2020 itu tuh yang cukup banyak. Gue banyak transaksi sih tahun 2020 itu sih. Tapi ternyata gue capek sendiri sebenarnya tahun 2020 itu. Terlalu banyak transaksi, akhirnya gue naruh saham ini untung lepas, taruh saham ini untung lagi lepas, taruh saham ini untung lagi lepas. Kayak nggak ada bedanya ketika gue taruh di saham yang pertama gue taruh, gue diemin sampai waktu tertentu, returnnya sama aja. Jadi kayak gue pikir, kenapa sih lu mesti trading terlalu banyak? Ngapain sih lu banyak banget trading? Kalau misalnya untungnya itu sebenarnya bisa lebih tinggi daripada lu banyak trading gitu. Kayak misalnya kita taruh satu saham, udah hold aja misalnya untung 50%. Dah, exit. Dibanding kita beli saham ini untung, pindah saham ini untung, pindah saham ini untung lagi, pindah lagi. Itu belum tentu hasilnya bisa lebih maksimal dibanding kalian taruh satu saham, langsung lanjut sampai lama. Beberapa waktu gitu. Di situ gue lihat pelajaran sih kayak, oh iya ternyata kalau mau untung gede itu tidak harus pindah-pindah saham. Tapi yang penting kita punya target price namanya. Itu penting banget, target price namanya. Dan di tahun itu juga karena gue banyak transaksi. Jadi keuntungan banyak transaksi adalah apa? Kita punya stock list, kita punya watch list saham-saham ini loh yang pernah bikin kita untung, dan ini bakal kita simpen nih. Oh, jadi gue simpen nih ketika saham-saham ini punya potensi lagi, gue bakal taruh lagi karena gue pernah untung di sini, gue pernah ngalamin untung di sini. Jadi kayak, oh saham ini kayaknya kayak gini deh. Jadi kita lama-lama punya insting sendiri terhadap saham-saham tertentu, dan memang pergerakan tiap saham itu beda-beda. Nah di situ gue waktu 2020 cukup banyak main di blue chip dan saham-saham yang memang saham-saham top liner lah, atau enggak dia terbaik di industrinya. Gue main di saham-saham itu dan oh ternyata gue stylenya ini loh gitu loh. Jadi udah nemu tuh style-stylenya tuh, oh ternyata gue
ngambil untungnya segini, naruh duitnya segini, berapa kali naruh. Nah itu karena gue banyak transaksi di tahun 2020 dan nggak banyak banget ya, cuman kayak beberapa saham lah, tapi saham blue chip semua. Di situ gue kayak ternyata saham ini gini loh cara mainnya, saham ini gini loh cara mainnya. Jadi setiap kali gue taruh saham di saham tertentu ya gue pelajari sahamnya dari yang gue dapet di workshop, dari yang gue analisa sendiri. Jadi bener-bener ilmu itu terus bertumbuh gitu sampai gue nemuin style gue. Ternyata style gue adalah saham-saham yang siklikal gitu. Ya non siklikal juga ada, cuman gak banyak. Yang siklikal itu kayak apa sih? Kayak konstruksi, bank, komoditas gitu sih. Rata-rata itulah saham-saham gue. Sekarang di tahun 2021 sampai sekarang 2020 akhir kan gue udah untung banyak kan, terus 2021 gue jual tuh saham-saham yang gue untung banyak, intinya gue cuan banyak lah. Nah di situ ada satu kejadian yang dimana bikin gue cukup mental breakdown juga. Jadi kayak ya di situ intinya gue kehilangan uang yang gue untung. Gue udah untung nih, tapi gue kehilangan uang gitu. Itu di tahun ke mau 4 ke 5 ya salah-salah. Ya sedih, terus kayak tapi di situ adalah momen gue lebih wise dalam menggunakan duit gue gitu. Jadi ketika kita dapat uang panas, bukan uang panas lah, uang untung dalam waktu cepat gitu kan, itu memang godaannya tuh besar. Emosi kita pasti nggak stabil, karena apa? Kita belum siap untuk mendapatkan uang sebanyak itu dengan waktu secepat itu, karena mindsetnya dan mental akan beda. Nah kalian bisa nonton juga video YouTube gue yang lain, ini related semua, nyambung semua. Ini di luar pasar saham soalnya. Nah yang di situ membuat cara investasi saham gue berbeda di tahun 2021 sampai sekarang. Itu maksud gue yang pengen ngomongin gitu. Jadi kayak ada beberapa hal-hal yang eksternal di luar pasar saham yang bikin kalian tuh berubah dalam cara investasinya. Jadi nggak semuanya tentang pasar saham. Jadi apapun yang terjadi di luar kalian itu bisa berpengaruh ke cara investasi kalian gitu. Waktu itu gue sempat kehilangan uang dan gue bakal lebih wise lagi memanage keuangan gue. Jadi waktu itu gue 2021 sampai 2022 tuh bener-bener kayak gue udah nemu nih style gue tadi, cara investasi gue. Cuman karena gue luput secara emosional aja. Jadi secara emosional, secara spiritual gue masih jelek, masih bobrok. Nah disitulah kenanya. Jadi kalian menurut gue percuma gitu kalian punya investasi baik gede, otak kalian pintar dalam analisa, tapi secara emosional dan spiritual kalian nggak nyampe. Yang gue pernah bilang juga di beberapa video sebelumnya, itu useless. Itu kalian juga perlu upgrade, kalian juga perlu latih gitu. Jadi tahun 2021 ke 2022 gue udah nemu gue udah nemu style gue dalam berinvestasi dan cocok. Nah di situ gue balikin kerugian gue itu jauh lebih cepat dibanding istilahnya tahun-tahun sebelumnya. Karena balik lagi itu kayak lebih ke karena gue mungkin ngalaminnya sangat-sangat parah, terus kayak ya udah gimana cara gue harus dapat. Gue di tahun 2021 sampai sekarang juga ilmu gue nggak hilang nih, walaupun duit gue hilang, tapi ilmu, pengalaman dan apapun itu yang selain uang nggak hilang. Komunitas gue nggak hilang gitu kan. Jadi kalian nggak ada ruginya untuk investasi di luar. Nggak harus investasi dalam bentuk tunai di rekening, itu nggak harus. Kalian bisa investasi di luar itu untuk personal development kalian, untuk kedepannya kalian mau ngapain, itu kalian juga perlu pikirkan itu. Jadi ketika duit kalian hilang, kalian masih bisa ngapain nih gue gitu loh. Jadi tahun 2021 sampai sekarang juga gue masih banyak belajar. Cuman gue bakal lebih ke makro, terus kayak lebih ke gimana jangka panjangnya. Jadi makin net view-nya makin panjang lihat ya. Karena ya balik lagi gue nyarinya yang blue chip kan. Gue udah tahu style gue nih. Sekarang gimana cara gue memantapkan style gue dengan analisa yang lain. Itu yang gue sekarang lagi pelajari. Dan setelah gue alami banyak hal di tahun-tahun sebelumnya, gue lebih yakin, lebih sebetulnya lebih pede dengan analisa gue, dan jadi nggak kegocek sana sini.
bener-bener yakin atas diri sendiri dan kita lebih bisa ngatur resiko. Cuman ya memang belum bisa sepenuhnya ya, karena balik lagi karena kita kadang tuh di momen yang beda-beda kayak gitu loh. Cuman emang beberapa hal yang mesti gue harus kurangin itu ya tadi tuh, kayak misalnya kadang gue masih bergantung sama satu saham, gue averaging saham itu terus-terusan. Jangan sampai duit kalian tuh habis untuk satu saham itu, jangan sampai. Yang penting kita harus ngurangin hal itu lah. Maksudnya kalian tahu resiko ketika taruh di satu saham terus kalian gak ada duit, nah itu kalian jadi berharap sama tuh saham. Jangan kayak gitu. Selama 5 tahun gue berkecimpung di pasar modal tuh ternyata gamenya tuh begini loh. Dan game itu baru gue temuin tuh memang di tahun-tahun ketiga keempat gitu. Jadi nggak cepet. Jadi butuh waktu untuk mendalami sesuatu, skill apapun. Terus kita survive. Jadi kuncinya untuk bertahan di pasar modal adalah ya belajar gimana cara bertahan, survive. Siapa pemenangnya itu ya siapa yang bertahan kayak gitu. Jadi bukan yang mencela-mencele, pindah sana sini, ikutin sana sini, kalian nggak punya analisa sendiri, jadi kalian nggak berkembang gitu. Jadi kalau misalnya kita salah ya akui aja kita salah gitu. Salah di taruh saham ini ya udah salah, jangan denial kayak aduh nggak ada yang kau ini kau ini salah gitu. Dan kita boleh nanya masukan ke orang-orang, tapi kita punya keyakinan atas diri sendiri, kayak kita yakin sama saham karena apa kita pilih saham kayak gitu. Jadi ketika kalian udah ngelewatin itu semua, ya harusnya lebih gampang ketika kedepannya kayak gitu. Jadi terakhir nih ya, jangan stop untuk belajar, cari yang udah pengalaman, cari style kalian sendiri. Itu aja. So bye bye dan good luck for investment portfolio.